Bab 31 10 benih teratas. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Bocah kecil, karena kalian hampir semuanya ada di sini, maka aku akan memperkenalkan diri. Mulai hari ini, aku akan menjadi guru yang bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab atas semua hal mengenai kultivasi dan ujian semua murid yang menunggu daftar di Akademi Timur Kaos Hijau selama tahun depan. Nama saya Wang Juefeng, dan saya adalah murid generasi ketiga dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Saat itu, senyuman muncul di wajah pria kekar berjanggut itu. Bagi para remaja, senyuman itu tampak agak garang. Hal ini terutama karena gigi putih guru yang bertugas itu seperti pisau yang tajam dan padat. Dia tersenyum dan berkata, "Anak nakal, percayalah, kamu akan segera mengingat nama ini dengan baik." Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik saat ini. Setelah bertemu dengan guru yang bertanggung jawab, kemungkinan besar mereka akan mengalami masa-masa sulit di tahun depan. Baiklah, sepertinya kalian semua sudah tahu bahwa kalian akan menanggung kesulitan. Kalau begitu, mari kita bicara tentang persaingan antara 5 akademi yang akan terjadi dalam 2 hari. Wang Zuofeng mengulurkan tangan dan menyentuh janggut lebatnya sambil berbicara. Dia melanjutkan, "Sejujurnya, saya tidak memiliki harapan yang tinggi untuk kompetisi pertama antara 5 akademi. Hal ini karena Akademi Kaos Hijau Timur selalu menjadi yang terlemah dari kelima akademi dalam kemampuan rata-rata atau memiliki kemampuan tempur terkuat. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang saya minta dari kalian semua adalah kalian mendapatkan 2 poin dalam 1 dari 10 pertandingan di babak pertama. Kalian akan lulus jika melakukan itu. Titik. Sebelum pernyataan itu berakhir, terjadi hiruk-pikuk perdebatan yang tak tertahankan di asrama pencaksilat. Mendapatkan 2 poin berarti mereka harus memenangkan 2 dari 10 pertandingan pencaksilat. Ekspresi marah muncul di wajah para remaja itu. Mereka semua telah mengatasi banyak kesulitan untuk memasuki sekte pencari ilmu pedang dan menganggap diri mereka jenius. Namun, mereka dipandang rendah. Jelas sekali bahwa mereka membenci guru yang menganggap buruk kemampuan mereka. Senyuman licik muncul di wajah berjanggut Wang Juefeng. Sepertinya dia sudah menduga hal itu. Ding Hao menyentuh hidungnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria yang menunjukkan rasa jijik terhadap orang lain ini telah mencapai tujuannya jika dia tidak berusaha membuat orang lain membencinya. Hanya dengan satu pernyataan, dia telah membangkitkan ambisi dan keinginan para remaja untuk bertarung. Seolah-olah dia telah menaburkan segenggam garam ke dalam panci berisi minyak yang agak panas, seluruh pemandangan menjadi memanas. Wang Juefeng mendengus lagi. Suara itu menutupi teriakan dan kebisingan. Telinga para remaja itu berdenging dan mereka segera menghentikan diskusi mereka. Aula asrama seni bela diri kembali hening. Kamu, dan kamu. Guru yang bertanggung jawab mengulurkan tangannya dengan santai dan menunjuk ke 10 remaja di antara kerumunan dalam satu tarikan napas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian 10, majulah ke arena pertarungan." Ding Hao adalah salah satu dari 10 remaja yang dia tunjuk. Wus, sosok mereka berkedip-kedip dan para remaja itu melompat ke arena pertarungan yang ditinggikan. Mereka yang disebutkan adalah orang-orang terkuat di Akademi Kaos Hijau Timur. Mereka tampaknya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang niat guru yang bertanggung jawab. Jika tidak ada yang salah, merekalah yang akan mewakili Akademi Kaos Hijau Timur dalam kompetisi 5 akademi dalam 2 hari. Semuanya adalah remaja dengan temperamen yang belum dewasa. Beberapa dari mereka sengaja pamer dengan melompat dengan cepat dan anggun, menunjukkan kemampuan dahsyatnya. Hanya Ding Hao yang keluar dari kerumunan tanpa repot. Dia menaiki tangga selangkah demi selangkah menuju arena pertarungan yang ditinggikan. Ini bukan karena Ding Hao sengaja tidak menonjolkan diri. Sebenarnya, dia ingin terbang di udara dan pamer juga. Sangat disayangkan bahwa, langkah menakjubkan, hanyalah gerak kaki tetapi bukan kinggong. Selain itu, Ding Hao belum menguasai keterampilan kinggong lainnya. Daripada pamer, dia sebaiknya berjalan menaiki tangga dengan mantap dan tidak mempermalukan dirinya sendiri. Ejekan lembut terdengar di kerumunan. Wang Xiaoqi, khususnya, menunjuk ke arah Ding Hao dengan ekspresi mengejek dan berbisik kepada teman-temannya. Mereka mengepung seorang remaja laki-laki bernama Zhou Yifeng yang terlihat tidak ramah. Dia merasa kemampuannya luar biasa dan dia pasti bisa menduduki peringkat 5 besar di akademi mereka. Namun, dia belum terpilih. Karena itu,
dia menatap 10 orang di atas panggung, matanya bersinar karena cemburu dan marah. Guru yang bertanggung jawab, Wang Juefeng, tersenyum samar. Dia menyentuh janggutnya karena kebiasaan. Setelah dengan santai melirik ke 10 orang tersebut, guru yang sinis yang bertugas melanjutkan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kemampuanmu hanya rata-rata, tapi aku hanya bisa memilih yang sedikit lebih baik di antara yang buruk. Kalian bersepuluh akan mewakili Akademi Timur Kaos Hijau dalam kompetisi antara 5 akademi dalam 2 hari. Lagi pula aku tidak mengandalkanmu untuk memenangkan banyak pertandingan. Kamu bajingan. Kali ini, bahkan Ding Hao mau tidak mau ingin menamparkan guru yang menyebalkan itu dengan kejam. Kata-katanya terlalu provokatif. Para remaja yang berdiri di arena semuanya terlihat bersemangat, namun wajah mereka menjadi gelap ketika mendengar kata-kata ini. Menurutku ini tidak adil, terdengar teriakan keras dari bawah. Semua orang melihat dari mana suara itu berasal dan mereka melihat remaja bernama Zuo Yifeng. Dia berdiri dengan gemetar, ekspresinya gelap, dan dia berteriak dengan marah, guru yang bertanggung jawab, menurutku metode pemilihan ini tidak adil. Itu dilakukan terlalu sembarangan. Oh, guru penanggung jawab berjanggut yang sinis itu menyipitkan matanya, jadi, apakah ini berarti kamu punya ide bagus? Tentu saja, Zuo Yifeng berkata dengan ekspresi puas diri. Dia berkata dengan keras dan bersemangat, saya pikir kita harus mengadakan kompetisi seni bela diri untuk memilih perwakilan dari Akademi Kaos Hijau Timur. Dengan cara ini, kita dapat membedakan siapa yang benar-benar kuat. 10 pemenang terakhir akan memenuhi syarat untuk mewakili Akademi Kaos Hijau Timur dalam kompetisi. Hal ini akan mencegah mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke kelompok pesaing dan mempermalukan Akademi Kaos Hijau Timur. Ya, ini ide yang bagus. Saya mendukung gagasan kompetisi seni bela diri. Hehe, jika kita benar-benar mengadakan kompetisi, menurutku kemampuanku tidak akan lebih lemah dari siapapun di arena. Teriakan persetujuan terdengar dari kerumunan. Saran ini disambut dengan persetujuan penuh oleh semua orang yang hadir di arena. Para remaja semuanya sombong dan terbiasa menjadi yang terbaik. Sebelum memasuki sekte tersebut, mereka semua adalah anak-anak berharga dari berbagai keluarga bangsawan. Karena itu, mereka semua merasa agak sulit menerima pemilihan perwakilan oleh guru yang bertanggung jawab. Siapa yang tahu kalau dia bias? Mereka hanya akan yakin setelah pertandingan di arena. Guru penanggung jawab yang sinis itu mengangguk, mempertahankan senyum samar dan ekspresi provokatif yang sama di wajahnya. Itu benar, apa yang kamu katakan terdengar masuk akal. Namun, kita harus memilih 10 dari 400 orang dari kompetisi seni bela diri. Kapan ini akan berakhir? Bagaimana dengan ini? Siapapun yang menganggap ini tidak adil bisa naik ke arena untuk sebuah tantangan. Siapapun yang bisa mengalahkan salah satu dari mereka akan mendapatkan hak untuk mewakili Akademi Kaos Hijau Timur dalam kompetisi di antara 5 akademi. Pernyataan itu berakhir. Para remaja di bawah arena bersorak. Namun, Ding Hao sedikit menggelengkan kepalanya. Para remaja itu terlalu naif. Mereka tidak mempertimbangkan kemampuan pria sinis yaitu Wang Juefeng. Matanya tajam, dan di hadapan pria sinis itu, para remaja itu seperti bayi yang baru mulai berjalan. 10 orang yang tampaknya dia pilih dengan santai adalah 10 murid terkuat dari 400 murid berkemeja hijau di Akademi Timur. Zuo Yifeng dan yang lainnya mengira mereka telah mendapatkan persamaan hak. Tapi sebenarnya, guru penanggung jawab yang sinis baru saja mengikuti arus dan menggunakan kesempatan itu untuk memberikan 10 yang dia pilih untuk membangun pijakan mereka. Saya di sini dulu. Saya ingin menantangnya. Zuo Yifeng melompat dengan penuh semangat, terlihat sangat arogan. Dia menatap lurus ke arah Ding Hao. Di bawah arena, Wang Xiaoqi dan remaja lain di sampingnya mulai bersorak keras. Mereka telah membentuk kelompok dengan Zuo Yifeng sebagai pemimpinnya. Tentu saja mereka harus berteriak sekeras yang mereka bisa untuk meningkatkan moral pemimpin mereka. Guru penanggung jawab yang sinis, Wang Juefeng melirik Ding Hao, dan ekspresi lucu dan geli muncul di kedalaman matanya. Kemudian, dia mengangkat bahu ke arah Zuo Yifeng dan memberi isyarat agar yang lain menjauh, meninggalkan arena ke Ding Hao dan Zuo Yifeng. Kompetisi seni bela diri dimulai. Bajingan, akui saja, kalau tidak, jika kita benar-benar bertengkar, aku mungkin tidak sengaja melukaimu. Zuo Yifeng melangkah ke tengah arena dan menempatkan dirinya di sana. Dia tertawa dingin, menatap Ding Hao.
Dia berada di peringkat 107 pada peringkat keseluruhan, berada di bawah Ding Hao. Namun, dia selalu merasa bahwa peringkat keseluruhan ujian masuk sekte tidak sesuai dengan kemampuannya yang sebenarnya. Hanya dengan masuk 50 besar peringkat keseluruhan dia akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Karena itu, dia selalu berpikir dia lebih baik dari yang lain. Ding Hao mencabut pedangnya yang berkarat dari punggungnya tanpa ekspresi. Setelah menjadi murid dalam daftar tunggu, Sekte Pencari Ilmu Pedang telah memberikan senjata dan pakaian kepada setiap murid. Pedang panjang baja yang diberikan sekte kepadanya memiliki kualitas yang baik dan dibuat oleh pengrajin berpengalaman di bengkel sekte tersebut. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi Ding Hao tidak tahu mengapa dia merasa bahwa dia tidak dapat menggunakan pedang panjang baja yang diberikan kepadanya oleh sekte tersebut semulus pedang berkarat yang dia tarik dari tumpukan sampah. Karena itu, dia tidak pernah mengganti senjata. Pedang berkarat itu memiliki bintik-bintik karat dan garis-garis berkarat yang tampak seolah-olah bisa pecah kapan saja. Kelihatannya mengerikan seolah-olah itu adalah kompor poker yang tidak berguna. Ding Hao mencabut pedang berkarat itu, menyebabkan gelombang cemoohan dan ejekan. Wang Xiaoqi dan kelompoknya, khususnya, mengipasi api, dan mencemooh serta menertawakannya. Kamu berani keluar dan bertarung hanya dengan pedang jelek. Sejujurnya, aku merasa malu karena harus bertarung denganmu. Aku penasaran bagaimana kamu bisa menduduki peringkat ke-100. Zuo Yifeng berdiri di tengah panggung dengan sembarangan dan berkata sambil tertawa dingin, kamu boleh melakukan gerakan pertama. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan pertama sehingga kakak dan adik kita tidak akan mengatakan bahwa aku menindas para pemain lemah. Ding Hao tidak berkata apa-apa lagi. Dia menganggukkan kepalanya dengan serius dan menjawab, baiklah. Dan kemudian, wuss, semburan lampu merah muncul dari tangan Ding Hao. Dia menggunakan gerakan kaki, langkah menakjubkan, dan pedangnya yang berkarat bergerak seperti kilat, menembakkan sinar cahaya pedang. Ini adalah jurus pertama dari rangkaian pedang silang cepat. Pedang itu bergerak lurus dan sengaja tanpa ada gerakan tambahan. Namun di tangan Ding Hao, itu tampak memesona. Dari keheningan hingga gerakan, hal itu terjadi dalam kecepatan kilat dan hampir tak terlihat. Zuo Yifeng tercengang. Senyuman arogan di wajahnya belum sempat hilang. Di saat dia merasa tidak percaya, dia hampir tidak punya waktu untuk mengangkat pedang panjang di tangannya untuk membela diri. Dentang, bentrokan terdengar, getarannya menyebabkan telinga semua orang berdenging. Pada saat berikutnya, Zuo Yifeng merasa seperti sedang diserang oleh palu besar. Kekuatan yang cepat dan tak tergoyahkan menghantam pedangnya dengan keras dan menjalar ke bawah. Tangannya, yang menggenggam pedang, merasakan kekuatan yang sangat besar dan kehilangan akal sehatnya. Bang! Senyuman di wajahnya membeku. Zuo Yifeng, bersama pedangnya, jatuh dengan keras ke kursi batu di bawah arena seperti layang-layang kertas yang talinya putus. Hiruk-pikuk di aula tiba-tiba terdengar terengah-engah. Kuat, terlalu kuat, itu sangat kuat. Dia telah dikalahkan hanya dengan 1 pukulan dalam hitungan detik. Seluruh proses terjadi begitu cepat sehingga beberapa orang bahkan tidak dapat bereaksi. Wang Xiaoqi dan yang lainnya yang berdiri di bawah arena masih tersenyum. Pertarungan berakhir dalam sekejap mata sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi. Zuo Yifeng menjadi bahan tertawaan. Dia telah membunyikan klaksonnya sendiri 2 hari sebelumnya, mengklaim bahwa kemampuannya berada dalam 10 besar Akademi Kaos Hijau Timur. Tapi di hadapan Ding Hao, dia sangat lemah. Ding Hao berdiri di tengah arena dengan kokoh seperti gunung. Semua remaja memandang Ding Hao dengan heran dan ketakutan. Mungkinkah pukulan ini merupakan kemampuan sebenarnya dari seseorang yang berada di peringkat 100 pertama secara keseluruhan? Pedang berkarat yang tampak seperti poker kompor itu seperti senjata yang sangat ampuh di tangannya. Tidak ada orang lain yang berani mengejek senjata Ding Hao. Menakutkan. Rahang Wang Xiaoqi dan yang lainnya hampir jatuh ke tanah ketika mereka akhirnya bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Senyuman mengejek di wajah mereka sudah lama hilang. Mulut mereka terbuka lebar sehingga telur angsa besar bisa dimasukkan ke dalamnya. Mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya ketika mereka berdiri di tempat seolah-olah mereka ketakutan. Itu adalah serangan diam-diam, kamu tercela. Zuo Yifeng, yang seluruh wajah dan tubuhnya berlumpur, naik dari tanah. Wajahnya merah saat dia berteriak dengan marah.
Jelas sekali bahwa dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Ding Hao telah dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu pukulan pedangnya. Baginya, Ding Hao dengan keji telah menggunakan metode untuk bergerak cepat dan menyerangnya secara diam-diam. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan kalah secara tragis. Dia, bagaimanapun, telah lupa siapa yang berdiri di tengah arena dan menyatakan dengan lantang bahwa dia akan mengizinkan Ding Hao melakukan 3 pukulan pertama. Sekali lagi, aku tidak bisa menerima ini. Aku ingin bertarung denganmu lagi. Dengan itu, Zhuo Yifeng hendak melompat ke arena sekali lagi. Tidak perlu. Wajah sinis Wang Juefeng yang berjanggut memiliki senyuman jahat saat dia tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangannya. Gelombang kekuatan yang tiba-tiba menghentikan Zhuo Yifeng. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini lagi. Kamu bajingan bukan tandingan Ding Hao. Itu tidak mungkin, itu adalah serangan diam-diam yang dia lakukan sebelumnya. Zhuo Yifeng sangat marah. Kamu tidak akan menyerah sampai kamu mati, bajingan. Lihat ke bawah dadamu. Pria berjanggut sinis itu mengejek. Zhuo Yifeng terkejut. Dia menunduk dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Wajahnya menjadi pucat. Dia tidak tahu kapan jubah hijau ketat di dadanya telah dibelah menjadi salib, memperlihatkan kemeja bagian dalam berwarna putih. Robekan berbentuk salib ini tepat mengenai jantungnya. Jelas sekali bahwa Ding Hao telah memotongnya selama pertarungan mereka sebelumnya, menggunakan serangan pedang yang sangat cepat yang berada di luar jangkauan pandangan mereka. Zhuo Yifeng bahkan tidak merasakan bahwa dia telah ditebas oleh pedang sama sekali. Jika Ding Hao menggunakan kekuatan sedikit pun, maka bukan hanya jubah hijau Zhuo Yifeng yang terpotong, tetapi juga hatinya. Keringat dingin tiba-tiba mengucur deras dari dahi dan punggung Zhuo Yifeng. Aku kalah. Zhuo Yifeng menunduk, wajahnya pucat. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahannya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya lagi, ekspresinya perlahan menjadi tenang. Dia menatap Ding Hao dan berkata dengan serius, saya tidak bisa mengatakan apapun mengenai kekalahan saya hari ini. Anda lebih kuat dari saya. Tapi ini baru permulaan. Suatu hari, saya akan menjadi lebih kuat dan akan berdiri di arena dan menantang Anda. Petik 2. Kemudian, dia memberi isyarat mengakui kekalahan sebelum kembali ke tempat duduknya dan duduk. Ding Hao mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan menunggumu. Orang itu sombong dan pada awalnya mengatakan bahwa dia akan membiarkan Ding Hao melakukan 3 gerakan pertama. Ketika dia kalah, dia mengatakan bahwa Ding Hao telah melakukan serangan diam-diam. Semua orang sudah menganggapnya sebagai orang yang tidak memiliki kelas. Namun, pada akhirnya, Zhuo Yifeng berhasil menyesuaikan pikirannya dengan cepat dan menerima kekalahan dengan tenang, namun tetap mempertahankan keinginannya untuk bertarung. Kesan Ding Hao dan remaja lainnya di aula terhadap Zhuo Yifeng meningkat beberapa tingkat setelah itu. Wang Shaoqi menundukkan kepalanya di tengah kerumunan, tidak berani menatap Ding Hao. Matanya bersinar, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, seseorang di antara kerumunan di bawah arena melompat, menantang 10 besar. Penantangnya adalah seorang pemuda yang memiliki alis seperti pedang dan mata seperti bintang. Dia memiliki sikap yang bermartabat. Dia mengenakan jubah hijau dan memegang pedang panjang di tangannya. Dia tampak tampan dan mengesankan. Namun, ekspresinya agak dingin. Meskipun dia tidak mengungkapkan apapun, tapi dia membuat orang merasa seolah-olah sepotong es kuno tiba-tiba muncul di arena. Ada rasa dingin yang terpancar dari lubuk jiwanya, menjauhkan orang lain beberapa ribu mil. Fang Tianyi. Pemuda dingin itu mengumumkan namanya dan mengeluarkan pedang panjangnya dari sarungnya dan mengarahkannya ke Ding Hao. Orang yang dia pilih untuk ditantang tetaplah Ding Hao. Sial, kenapa mereka semua memilihku? Mungkinkah aku terlahir dengan wajah yang mengejek? Ding Hao merasa sedikit kesal tetapi tidak mengatakan apapun. Dia membuat gerakan awal dari Rapid Cross Sword dengan pedangnya yang berkarat. Lalu, dia menunggu dengan tenang. Suara mendesing. Cahaya dingin yang menyilaukan tiba-tiba muncul di arena. Sosok Fang Tianyi seperti sebuah penampakan. Dia bergerak sangat cepat dan kecepatannya tidak lebih lemah dari langkah menakjubkan Ding Hao. Dia berjalan ke arah Ding Hao dalam sekejap mata. Ujung pedangnya sedikit bergetar dan berubah menjadi 3 kilatan pedang dingin, menyerang secara terpisah. Fang Tianyi ini dibudidayakan di pedang aliran cepat. 3 bunga cahaya dari 1 pedang.
Ilmu pedang seperti itu sangat mengesankan. Keterampilan pedang yang bagus. Mata Ding Hao bersinar saat dia berdiri diam di tempat. Pergelangan tangannya bergetar, dan begitu pula, pedang berkarat itu berubah menjadi 3 kilatan cahaya. 3 sinar cahaya muncul dari satu pukulan pedang, bertemu dengan serangan Fang Tianyi. Bentrokan, bentrok, bentrok, ada 3 dentang ringan, sinar pedang perak dan merah bertabrakan di udara. Percikan cemerlang itu menyala dan menghilang. Itu bergerak sejauh meteor terbang. Seseorang akan merasa bingung saat melihat percikan api. Pedang yang sangat cepat, pedang yang sangat akurat. Ada banyak orang berpengetahuan di antara kelompok pemuda, dan mereka secara alami melihat kompleksitas dari langkah tersebut pada detik itu. Ding Hao telah menggunakan ujung pedangnya untuk mengenai ujung pedang Fang Tianyi dalam waktu sepersekian detik. Akhirnya, dia memblokir pedang cepat Fang Tianyi. Seberapa berani dan percaya diri dia untuk mengambil keputusan seperti itu dalam pertempuran yang berlangsung begitu cepat. Hilang 1 mm berarti tertusuk pedang tajam. Namun, Ding Hao berhasil menangkap secara akurat pedang P yang bergetar dengan kecepatan sangat tinggi dalam waktu sepersekian detik. Ilmu pedang yang begitu tenang, berani, dan akurat membuat mereka semua merasa malu dengan keahlian mereka sendiri. Bagus. Zhang Fan adalah orang pertama yang bersorak di bawah arena. Keterampilan pedang yang indah dan bagus. Para pemuda lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Bahkan Zhuo Yifeng dan Wang Xiaoqi mau tidak mau berdiri dan bersorak. Bentrokan, bentrok, bentrok. Terjadi aliran hantaman dari pertemuan kedua pedang tersebut. Kecelakaan itu sekeras ledakan. Di arena, cahaya perak bersinar lalu menghilang. Sosok-sosok berkedip-kedip seolah-olah mereka hantu. Sementara semua orang menyaksikan dengan kebingungan, Ding Hao dan Fang Tianyi telah bertukar banyak pukulan. Dentang, 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 suara pertemuan pedang mereka berlanjut tanpa henti. Pada awalnya, yang lain masih bisa menghitung berapa banyak pukulan yang telah dilakukan dengan jumlah benturan antara pedang panjang tersebut. Namun pada akhirnya, teknik pedang kedua orang itu berkembang semakin cepat dan semakin cepat. Suara pertemuan pedang seakan menjadi satu seolah-olah telah menjadi satu suara dan mereka tidak dapat menghitung berapa banyak pukulan yang telah dilakukan. Para pemuda hanya merasakan arena di atas mereka bersinar dengan sinar cahaya merah dan perak. Begitu tergesa-gesa seolah-olah sebuah botol perak pecah, dan air di dalamnya mulai mengalir keluar, atau seperti seseorang yang merobek langit. Semua orang menerima kejutan visual. Kekuatan yang sangat menakutkan. Teknik pedang seperti itu, bagaimana mereka mempraktikannya? Jadi memang ada orang jenius di dunia ini. Para pemuda yang menahan nafas menyaksikan pertarungan di arena terkejut, dan juga mau tidak mau merasakan gelombang kekalahan. Bahkan Zhuo Yifeng yang sombong pun tidak terkecuali. Semua orang tercengang dengan ilmu pedang Ding Hao dan Fang Tianyi. Mereka semua berpikir, jika mereka berada di arena menghadapi teknik pedang Ding Hao yang menakutkan, mereka tidak akan bisa menangkisnya, apalagi melakukan serangan balik. Perbedaan di antara keduanya terlalu lebar. Terbukti dari sini bahwa kekalahan secepat kilat yang dialami Zhuo Yifeng bukanlah sesuatu yang membuatnya merasa malu. Tiba-tiba, bahkan ekspresi 9 pemuda yang dipilih oleh guru penanggung jawab yang sinis, Wang Juefeng, berubah. Itu terjadi di arena. Haha, itu keterampilan pedang yang bagus. Lawan yang bagus. Hebat sekali. Ding Hao berteriak untuk menunjukkan rasa hormatnya. Pedang berkarat di tangannya berubah menjadi aliran cahaya dan bersiul, menerobos ruang, itu seperti seekor naga yang menggoyangkan ekornya dan sangat menakjubkan, kata-kata tidak dapat menggambarkannya. Fang Tianyi jelas merupakan lawan yang baik. Terlebih lagi, dia adalah lawan pertama yang bisa menandingi teknik pedang Ding Hao sejak dia menguasai pedang silang cepat. Terlebih lagi, tidak seperti Song Jianan, ilmu pedang Fang Tianyi cepat dan sulit diatur, hegemonik tapi tidak jahat, kejam namun tidak beracun. Itu sedingin es tapi tidak menyeramkan. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun Fang Tianyi memberi seseorang rasa dingin dan tidak nyaman, dia adalah seorang pemuda yang terhormat. Teknik pedang seseorang menunjukkan isi hatinya. Seseorang akan menguasai teknik pedang yang mencerminkan dirinya sendiri. Kamu juga tidak buruk. Jejak kegembiraan yang langka muncul di antara alis Fang Tianyi. Dentang, 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 dentang. Kedua pedang itu bertabrakan tanpa henti, mengejutkan gendang telinga semua orang. Ding Hao sangat bersemangat, dan dia benar-benar tenggelam dalam dunia teknik pedang.
Sorakan di telinganya berangsur-angsur memudar, dan dia hanya memperhatikan lawannya. Matanya terfokus pada jalur dan momentum pedang lawannya. Dia akhirnya memahami teknik pedang Fang Tianyi. Beberapa hal yang awalnya tidak jelas baginya perlahan-lahan menjadi lebih jelas di benak Ding Hao. Pemahamannya tentang pedang berkembang pesat. Itu ada di sampingnya. Guru penanggung jawab Wang Juefeng adalah seorang pria sinis yang berjanggut. Matanya menunjukkan sedikit tawa dan melontarkan sedikit kejutan yang sulit disembunyikan. Dia memang seorang kandidat yang sangat dikagumi oleh monster Qi Qingshan. Dia benar-benar memiliki bakat luar biasa dalam hal pemahaman. Ini baru sekitar 10 menit, tapi keterampilan dan teknik pedangnya telah naik ke tingkat lain. Sungguh kemajuan yang mengerikan. Siapa yang tahu, ini bocah itu mungkin punya wawasan tentang pemahaman pedang di masa depan. Sialan, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Dia memiliki sifat mesum dan seperti dewa, kenapa dia hanya berada di peringkat ke-100? Apakah bajingan-bajingan itu yang bertanggung jawab atas peringkat membuat kesalahan? Wang Juefeng mengoceh beberapa saat karena kebiasaan. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia bahkan lebih terkejut. Dia mengamati pemandangan itu dan tahu bahwa pertempuran itu, yang mengejutkan para murid dalam daftar tunggu, akan berakhir dalam waktu kurang dari 3 langkah. Namun tebakannya kali ini salah. Dentang, suara terakhir pertemuan dua pedang berbunyi. Sosok Fang Tianyi melintas. Dia mundur 7 atau 8 meter, menyimpan pedangnya dan berdiri. Dia mengakuinya dengan agak terengah-engah. Aku kalah. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Guru penanggung jawab yang sinis terkejut sesaat sebelum menganggukkan kepalanya sedikit. Dia melirik Fang Tianyi dan bergumam pada dirinya sendiri. Anak bernama Fang Tianyi ini memiliki sedikit pandangan ke depan dan mengenal dirinya sendiri. Ya, ini sedikit menarik. Di arena, Ding Hao tidak menyerang lagi. Dia memegang gagang di telapak tangannya dan memberi hormat dengan tangan terlipat. Dia tersenyum tipis dan berkata, teknik pedang yang hebat. Kamu benar-benar hebat. Mungkin kita bisa berteman dan sering belajar satu sama lain di masa depan. Saya tidak bisa meminta yang lebih baik. Fang Tianyi tidak banyak bicara. Dia mengangguk ke arah Ding Hao dan kemudian berbalik untuk melompat dari arena. Di bawah arena, cara para pemuda memandang Fang Tianyi juga telah berubah. Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan kagum. Meskipun dia kalah, dia melakukannya dengan baik. Teknik pedang yang dia tunjukkan memiliki peringkat atau bahkan ranah yang lebih tinggi dari kebanyakan teknik pedang lainnya. Jika dia tidak bertemu dengan ahli seperti Ding Hao, dia pasti akan menang. Ada jeda singkat, dan tiba-tiba, tepuk tangan meriah dan sorak-sorai memenuhi ruangan. Semua orang bersorak untuk pertarungan ilmu pedang. Kompetisi pencaksilat yang seru ini juga telah menyulut hasrat untuk menang dan daya saing di hati setiap pemuda. Semua orang memiliki usia yang sama dan semuanya berbakat. Jantung mereka berdebar panas karena darah. Tidak banyak kelicikan di mata mereka, dan mereka bisa berteman dengan mudah. Ding Hao yang berdiri di arena juga merasa sedikit tersentuh. Suasana ini seakan membawanya kembali ke kehidupan sebelumnya saat ia masih duduk di bangku SMA. Dia teringat saat-saat yang dia habiskan bersama sahabatnya melakukan hal-hal konyol di masa muda mereka. Dia membungkuk kepada sesama murid laki-laki di bawah arena dan kembali ke samping. Setelah pertempuran ini, Ding Hao telah dengan kokoh memantapkan posisinya di Akademi Kaos Hijau Timur. Terlebih lagi, banyak rekan muridnya yang berada di bawah arena semuanya semakin menyukai pendekar pedang muda yang lembut dan bermartabat ini yang memiliki teknik pedang luar biasa dan senyuman memesona di wajahnya sepanjang waktu. Ding Hao dianggap yang tertua di antara semua murid dan membuat mereka semua merasa seolah-olah dia adalah kakak laki-laki yang dapat mereka andalkan. Dalam 4 jam atau lebih berikutnya, satu demi satu murid melompat ke arena dan menantang 10 perwakilan. Namun, tidak ada yang mencoba menantang Ding Hao lagi. Karena penampilan Ding Hao sebelumnya telah meyakinkan para murid Akademi Timur berkemeja hijau baik dari segi kekuatan maupun sikap. Pertarungan tersebut dinilai menegangkan. Ding Hao juga memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan para murid Akademi Kaos Hijau Timur. Kebanyakan dari mereka akan memasuki kondisi murid bela diri dan baru saja mengaktifkan benih Qi mereka. Hanya 4 dari mereka yang telah mengaktifkan bukaan pertama dari meridian pertama seni bela diri yang juga dikenal sebagai meridian pertama tangan yang kecil. Kemampuan mereka berada pada kondisi murid bela diri dengan bukaan 1. Selain itu,
Keempat orang ini semuanya termasuk di antara 10 benih yang dipilih oleh guru penanggung jawab yang sinis. Hasil akhir dari pertarungan tersebut adalah belum ada satupun yang berhasil mengalahkan 10 petarung unggulan tersebut. Kita harus mengagumi Wang Juefeng yang sinis karena pandangannya ke depan dalam aspek ini. Dia kelihatannya tidak terlalu bisa diandalkan, tapi orang-orang yang dia pilih secara acak memang merupakan 10 orang terkuat di antara 400 pemuda. Pemuda dari keluarga pemburu, Zhang Fan, juga melompat ke area tersebut untuk mencari tantangan. Namun, kekuatannya sangat rendah. Selain tubuh fisiknya yang kuat, dia belum berhasil menguasai keterampilan sihir apapun. Dia juga belum mengembangkan seni bela diri secara sistematis. Karena itu, Zhang Fan telah diusir dari arena dengan satu tamparan oleh seorang pemuda kekar yang sebesar beruang di antara 10 petarung unggulan bernama Li Juling. Penonton pun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Zhang Fan juga tidak merasa kesal. Dia tahu kemampuannya sendiri. Dia pergi ke arena bukan untuk mendapatkan posisi. Sebaliknya, dia ingin memanfaatkan setiap kesempatan pelatihan untuk menenangkan diri. Pada akhirnya, para pemuda setuju dengan pengaturan guru penanggung jawab yang sinis. Ini juga merupakan akhir dari kontes seni bela diri pertama di Akademi Kaos Hijau Timur. 10 pemuda unggulan tersebut dipastikan menjadi 10 pembangkit tenaga terkuat Akademi Kaos Hijau Timur untuk saat ini. Mereka berhak mewakili akademi dalam kompetisi 5 akademi dalam 2 hari. Di arena, guru penanggung jawab yang sinis dan berjanggut memandangi para pemuda yang terluka di bawah dan tertawa jahat. Hahaha, tidak akan terjadi apa-apa jika kamu mengikuti pengaturanku. Tapi kamu bersikeras datang untuk dipukuli, melukai dirimu sendiri, dan menyia-nyiakan 6 jam waktuku. Kalian semua bodoh dan melayanimu dengan benar. Haha. Pria ini memang berbakat membuat orang membencinya. Pernyataan tunggalnya membuat semua pemuda menatapnya dengan marah. Haha, baiklah. Bocah nakal, dengarkan. Aku akan mengajarimu metode kultivasi tingkat pertama dalam Kitab Suci Pencarian Pedang Taixuan. Kamu harus berlatih dengan rajin ketika kamu kembali. Ketika dia mengatakan itu, pria berjanggut sinis itu mulai terlihat serius. Dengarkan. Kitab Suci Pencari Pedang Taixuan mungkin merupakan keterampilan sihir tingkat atas di alam manusia, tetapi ini adalah keterampilan budidaya tingkat pertama di Provinsi Salju. Ini adalah dasar dari sekte pencari ilmu pedang ketika itu dibangun di tanah Provinsi Salju. Ini pasti dapat membantu Anda membangun fondasi yang paling kuat dalam keterampilan sihir Anda. Berlatihlah dengan serius dan jangan mencoba melakukan semuanya dalam 1 hari. Jangan pernah memikirkan keterampilan budidaya tingkat lanjut di masa lalu, Aula Kitab Suci. Ding Hao mengangguk. Dia benar. Menurut kronik Sekte Pencari Ilmu Pedang, yang setengah matang, Kitab Suci Pencari Pedang Taixuan memang merupakan keterampilan budidaya dasar yang paling kuat. Bagi banyak pemuda yang baru mulai belajar seni bela diri, keterampilan kultivasi seperti itu lebih cocok daripada keterampilan sihir tingkat lanjut pada peringkat Qi. Guru penanggung jawab yang berjanggut mungkin bersikap sinis. Namun, ia sangat sabar saat mengajarkan keterampilan budidaya. Pelajaran pertama berakhir hanya setelah 400 murid Akademi Timur yang berbaju hijau kurang lebih telah menghafal keterampilan tersebut. Kemudian, mereka semua meninggalkan aula utama rumah bela diri. Setelah kembali ke aula nomor 8 bersama Zhang Fan, Ding Hao makan malamnya dengan tergesa-gesa dan mulai berkultivasi dalam pengasingan sekali lagi. Cahaya bulan yang terang masuk melalui jendela, tampak seperti embun beku keperakan di lantai. Itu membuat seluruh ruangan tampak sunyi dan damai. Ding Hao duduk bersila di tengah aula masuk dengan mata sedikit tertutup. Dia memahami metode kultivasi tingkat pertama dan mantra, Kitab Suci Pencari Pedang Taixuan, dalam pikirannya. Ini memang merupakan metode pengembangan keterampilan sihir tingkat atas di alam manusia. Ini jauh lebih cemerlang dibandingkan dengan rumus menggambar Qi yang umum. Ini lebih rumit dan misterius tidak peduli metode menggambar Qi dan jalur pergerakannya. Qi, Ding Hao mencoba menggambar Qi-nya sesuai dengan metode budidaya dalam Kitab Suci Pencarian Pedang Taixuan. Kehangatan yang beberapa kali lebih hangat dari sebelumnya tumbuh di dantiannya hampir dalam satu pikiran. Jika Qi yang diambil dari menggambar rumus Qi adalah aliran sungai, maka Qi yang digerakkan oleh Kitab Suci Pencari Pedang Taixuan seperti sungai besar. Itu mengalir tanpa henti, dan kekuatannya menghantam dantian Ding Hao. Betapa kuatnya!
Efek dari keterampilan sihir tingkat tertinggi sebenarnya bukan masalah sepele. Pantas saja itu begitu populer. Ding Hao menghela nafas penuh penghargaan. Dalam sekejap mata, benih Qi di dantian Ding Hao telah tumbuh 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Warnanya putih keperakan seperti es dan jernih. Bersinar cemerlang, tampak padat dan tebal, seolah-olah itu adalah mutiara raksasa yang indah. Ding Hao menggunakan metode budidaya dan mengaktifkan benih Qi. Itu berputar perlahan, melepaskan sulur Qi perak terus-menerus yang tampak seperti kabut, memelihara dantian dan tubuh fisiknya. Cahaya bulan menyinari tubuhnya seperti lapisan es. Aura murni dan bersih perlahan menyebar ke seluruh wajah cantik dan tampannya. 2 jam kemudian, Ding Hao perlahan membuka matanya, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Qi yang dihasilkan setelah 2 jam atau lebih budidaya sudah lebih dari semua Qi yang digabungkan selama 10 hari terakhir. Benar-benar, kitab suci pencari pedang Taixuan, yang luar biasa. Ini memang merupakan formula seni bela diri tingkat puncak dari alam manusia. Sungguh menakjubkan, perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke seluruh tubuh Ding Hao. Benih Qi akan mencapai pemenuhannya. Setelah ini, saya harus mengisi meridian pertama seni bela diri, meridian pertama yin kecil tangan. Hanya dengan membuka meridian dan lubang dia bisa benar-benar memasuki jalur seni bela diri. Kalau tidak, betapapun kuatnya teknik pedang seseorang, tanpa menggunakan Qi, itu hanyalah sebuah keterampilan dan tidak memiliki kekuatan apapun. Di hadapan pembangkit tenaga listrik sejati, dia tidak akan mampu menembus kulit mereka dengan satu pukulan, apalagi membunuhnya. Meridian pertama yin kecil tangan, dimulai dari dantian. Metode penanaman tingkat pertama dalam Kitab Suci Pencarian Pedang Taixuan, mencakup meridian ini dan posisi 9 lubang utamanya. Sun Fei dengan hati-hati memimpin Qi dari benih Qi miliknya ke meridian. Gumpalan Qi yang lembut dengan cepat menemukan meridian dan berhasil masuk. Secara umum, ukuran dan kekerasan jalur meridian seseorang menentukan potensi seseorang dalam seni bela diri. Ding Hao dinilai memiliki meridian kelas 2 sebelumnya. Kelas ini dianggap rata-rata, itu tidak lebar, dan karena itu, ketika Qi pertama kali memasuki meridian, Sun Fei merasa seolah-olah ada penyumbatan dan pembengkakan. Oh, mungkinkah meridianku sekecil ini? Ding Hao sedikit mengernyit, merasa sedikit marah. Dia mempertimbangkan sejenak dan tidak berhenti. Sebaliknya, dia mempercepat kecepatan dan kekuatan serangannya. Bagi orang biasa, meridiannya tidak mulus secara alami. Karena berbagai alasan, beberapa penyumbatan akan muncul di kemudian hari. Itu seperti berbagai saluran sungai yang terbengkalai dengan sedimen yang menumpuk. Kita perlu menyingkirkan sedimen ini untuk memastikan aliran sungai lancar. Oleh karena itu, pengisian Qi ke dalam meridian adalah proses membersihkan sedimen. Qi hanya bisa mengalir secara normal setelah penyumbatan di meridian dibersihkan. Kemudian, Qi akan mengalir ke seluruh tubuh untuk memberikan kekuatan bagi tubuh. Setelah dia meningkatkan muatan Qi dalam kecepatan dan kekuatan, Ding Hao terkejut saat mengetahui bahwa rasa sakit akibat robeknya meridiannya tidak terjadi. Meridian pertama minor yin tangan masih terasa tersumbat dan membengkak. Namun, agak terasa sedikit nyaman. Oh, apa yang terjadi? Baik, menggambar formula Qi, dan Kitab Suci Pencarian Pedang Taixuan, telah menyebutkan dengan serius bahwa mengisi meridian dengan paksa dapat menyebabkan robek dan kerusakan pada meridian tersebut. Sakitnya seperti digigit puluhan ribu semut dan ada yang lebih baik mati sebelum kesakitan. Namun hal ini tidak terjadi pada Ding Hao. Karena itu, dia merasa agak aneh. Meskipun aku belum mencapai alam penglihatan batin, tapi aku yakin bahwa Kitab Suci Pencari Pedang Taixuan benar. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa meridianku berbeda dari yang lain. Ada sesuatu yang aneh pada meridian itu. Itu adalah kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan cairan putih dalam pertemuan aneh yang kualami di gua tebing sampah. Memiliki jiwa dari 2 kehidupan memungkinkan Ding Hao merasionalisasi dengan tenang. Lalu, dia mencoba sekali lagi. Dia terus mengeluarkan Qi yang lebih kuat dari benih Qi miliknya dan meningkatkan kekuatan serangannya melalui meridiannya. Proses ini sedikit berbahaya dan Ding Hao sangat berhati-hati. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan merusak meridiannya, dia mungkin akan melukai dirinya sendiri dan merusak potensinya. Itu akan lebih merugikannya daripada kebaikannya. Namun,
Yang membuat Ding Hao senang adalah bahkan ketika dia meningkatkan muatan Qi ke meridiannya sebanyak 2 kali lipat, minor yin dari meridian pertama tangan terasa nyaman. Tidak ada sedikit pun rasa sakit, dan rasa kembung sebelumnya berangsur-angsur hilang. Hampir dalam sekejap, minor yin meridian tangan pertamanya berlipat ganda. Meridiannya sepertinya menebal. Ding Hao memimpin Qi-nya keluar dari jalur meridian. Kemudian, pada saat berikutnya, ukuran yin kecil meridian pertama tangannya kembali ke keadaan semula. Wahaha, jadi ini sebabnya. Aku mengerti sekarang. Hahaha, jadi meridianku luar biasa fleksibel. Ini seperti pegas yang sangat melenting haha. Meskipun ukuran aslinya rata-rata, jumlah Qi yang dapat ditampung dan dilepaskannya beberapa kali lipat kali ukurannya. Ding Hao tidak bisa menahan tawa kerasnya. Fleksibilitas seperti itu sangat jarang terjadi. Itu adalah meridian kelas spiritual. Dia sudah menebak dengan benar sebelumnya. Tetua berjubah perak dari sekte luar yang telah menguji meridiannya telah salah paham. Ding Hao bahkan sudah tahu mengapa tetua berjubah perak itu melakukan kesalahan. Dalam pengujian, ketika tetua itu menemukan bahwa jalur meridiannya tipis, dia tidak berani mengisinya dengan Qi beberapa kali lebih kuat untuk mengujinya, fleksibilitas meridiannya. Ini karena dia telah diuji untuk memiliki kelas spiritual dan bakat properti yang langka sebelumnya. Jika tetua itu menggunakan terlalu banyak kekuatan dan merusak jalur meridian Ding Hao, dia akan dituduh telah menghancurkan bakat baru dari kelas spiritual. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh sesepuh sekte luar berjubah perak. Karena itu, tetua berjubah perak secara alami tidak tahu bahwa meskipun meridian Ding Hao tipis, mereka sangat fleksibel sehingga dapat dianggap berada di kelas spiritual. Karena itu, dia hanya bisa menganggapnya memiliki meridian kelas 2. Sebenarnya, tebakan Ding Hao sepenuhnya benar. Tetua sekte luar berjubah perak yang bertanggung jawab atas tes tersebut telah mengujinya beberapa kali dan tampak bingung karenanya. Setelah memahami ini, Ding Hao tiba-tiba merasa gembira. Properti fisik kelas spiritual, meridian kelas spiritual. Jika berita bahwa ada seseorang yang berbakat baik dalam kelas spiritual maupun tubuh menyebar, itu akan mengejutkan seluruh sekte pencari ilmu pedang. Jika pengintai dari Tranquility Academy tahu bahwa dia telah kehilangan seorang jenius dengan 2 talenta kelas spiritual, dia mungkin bahkan ingin bunuh diri. Bakat seperti itu akan membuat sekte manapun di Provinsi Salju melakukan apapun untuk menjadikannya sebagai murid mereka. Ding Hao duduk di tempatnya dan tertawa sendiri beberapa saat. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menenangkan diri dari kegembiraannya dan kemudian terus berkultivasi. Setelah memastikan kelas meridiannya, dia tidak perlu berhati-hati lagi. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan terkuat dalam benih Qi miliknya saat ini dan menyerang meridian pertama seni bela diri, meridian minor yin di tangan. Memang benar, setelah pembengkakan awal, Qi mengalir semakin cepat melalui jalur meridiannya. Mengalir lebih lancar dan lancar. Dalam sekejap mata, Ding Hao telah membuka sekitar 10% yin kecil meridian pertama tangan. Setelah itu, inti masalahnya pun tiba. Menurut kitab suci pencari pedang Taixuan, di 10% pertama meridian pertama tangan yin kecil, terdapat celah yang sangat penting. Itu dianggap sebagai lubang pertama di antara ratusan lubang di tubuh manusia dan diberi nama mata air suci. Itu seperti pintu baja besar, menghalangi jalur meridian. Bagi seniman bela diri, membuka bukaan mata air suci berarti meningkatkan kelas kekuatan. Lebih jauh lagi, hanya dengan mengisinya hingga terbuka, barulah seseorang dapat terus mengisi saluran lain dan bukaan minor yin meridian pertama tangan.